Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para santri, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'allum, di mana tema yang kita pelajari adalah santri kalau boyong, kalau sudah selesai dari pondoknya, kira-kira ngapain? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 22. Wa yanbaghi lan sayuqya li talibil ilmi katuwe wong kang loro ilmu. Li talibil ilmi katuwe wong kang loro ilmu. Apa an yuhassila nyento ngasilakan sapa talibul ilmi kitab al-wasiyati ing kitab wasiyah, kitab al-wasiyati ing kitab wasiyah, allati kataba kang nulis, ha ing kitab wasiyah, sopo Abu Hanifah li Yusuf bin Khalidin, karena Syekh Yusuf ibnu Khalid, as-Simti kang bangsa Simti, rahmatullahi alaihi, rahmatullahi alaihi. Indar ruju'i nalikane kundur, indar ruju'i nalikane kundur kembali, ila ahlihi maring ahline Yusuf, yajidu nemu hu ing kitab sapa man wong yatlubu kang loro sapa man, yatlubu kang loro sapa man hu ing kitab, wa kana lan hale ono sapa ustadzuna guru ingsun, asy-syaikhu syekh, al-imamu imam, burhanul a'immati burhanul a'immah, Ali ibnu Abi Bakrin rupane Syekh Ali ibnu Abi Bakrin, qaddasallahu ruhahu, qaddasallahu ruhah, qaddasa muki-muki nyuciake sapa Allahu Allah, ruhahu ing ruhe Syekh, al-azizah kang mulya,
iku amara perintah sapa syekh ni ing ingsun atau ni ing aku bi kitabatihi kelawan nulis kitab wasiyah indar ruju'i nalikane bali ila baladi maring negara ingsun wa katabtu lan nulis apa ingsun hu ing iki kitab wala buddalan ora kena ora lil mudarrisi katuwe wong kang mulang wal mufti lan wong kang aweh fatwa fi muamalatin nasi ing dalam pira-pira pergaulane menungso ing dalam pira-pira pergaulan ing menungso minhu saking iki kitab di sini akan memperjelas tentang status pentingnya kitabul wasiyah yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah terutama bagi santri, bagi pelajar, bagi mahasiswa atau orang yang belajar ketika mereka sudah merampungkan pelajaran mereka dan akan kembali kepada tempatnya, kembali kepada keluarganya, ke desanya, ke negaranya. Indar ruju'i ila ahlihi. Apa katanya musannif di sini? Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah. Diwajibkan bagi orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan kitabul wasiyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf ibnu Khalid As-Simti, yaitu ketika beliau ingin kembali ke negaranya, ingin kembali ke keluarganya. Tuh. Terus terang kita belum tahu bagaimana isi dari kitabul wasiyah itu. Tapi yang jelas di dalam kitabul wasiyah ini menjadi bekal penting terutama bagi santri, bagi pelajar, bagi mahasiswa yang telah rampung dari pelajarannya, rampung dari pondoknya. Hal penting bagi mereka ketika mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Mengapa hal itu perlu dipersiapkan? Karena medan hakiki dari para santri, dari siswa, dari mahasiswa itu adalah ketika mereka terjun ke masyarakat. Ada banyak orang ketika di pesantren mereka rajin, dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang berbakat. Tetapi ketika pulang ternyata kemudian dia tidak menjadi apa-apa. Di masyarakat dia tidak digunakan. Kalau dalam bahasa Madura itu tak keratuh ke masyarakat. Oh ini kenapa ini? Apa yang salah? Nah, maka penting untuk membaca kitabul wasiyah ini. Dan sebaliknya ada teman kita di pondok itu sebenarnya dia biasa-biasa saja, secara keilmuan tidak terlalu pintar. Bahkan sering ditindak oleh keamanan, oleh tarbiyah wa ta'lim karena dia tidak beres di dalam kewajiban. Suruh baca kitab banyak yang tidak bisa.
suruh pidato ndak bisa. Jadi kita menganggapnya ya ini ndak bisa apa-apa. Tapi anehnya ketika dia pulang kemudian malah menjadi orang penting. Di masyarakatnya dia diterima. Masyarakatnya mendukungnya. Apakah banyak? Banyak. Teman saya banyak yang demikian. Ketika di pondok biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa. Tapi ketika dia pulang ternyata kemudian masyarakat mensupport dia, mendukung dia. Sehingga kemudian dia ditokohkan. Jadi kiai, ada yang jadi kepala desa. Padahal dulu di sekolah itu termasuk nakal-nakalnya anak itu. Termasuk nakal-nakalnya orang itu. Waktunya sekolah kabur orang itu. Sekarang jadi kepala desa. Nah ini kenapa kok bisa? Nah, ini pentingnya berarti. Dan orang tidak melihat bagaimana kita di pondok dulu. Tidak akan nanya. Apakah dulu di pondoknya pinter? Tidak ada nanya itu. Apakah dulu dia di pondoknya rajin? Tidak ada nanya. Yang ditanya itu adalah peran ketika dia sudah pulang. Sekarang sampai belum teruji. Kenapa? Karena belum pulang ke masyarakat. Memang sampai berada di lingkungan sampean lahir. Tapi saya tanyakan, kira-kira kalau ditanya peran sampean di masyarakat apa? Kan belum nampak. Belum kan ya? Nah, maka saya harapkan dengan adanya grup Al-Banjari itu nanti diharapkan sampean itu kemudian ya sedikit mewarnai peran terutama di daerah Biting ini. Sehingga nanti ketika sampean benar-benar sudah bermasyarakat, menyatu dengan masyarakat, itu sudah tidak memulai dari awal. Tidak memulai dari nol, dari awal. Tapi sudah berada di step yang tinggi sudah. Yang biasa sholawatan sudah terbiasa. Akhirnya ketika dia ikut gabung di Fatayat atau di Muslimat, sudah terbiasa. Akhirnya dia yang ngisi untuk sholawatnya. Yang sudah terbiasa latihan pidato, ketika diminta untuk menjadi penceramah di Muslimat, di Fatayat, sudah siap. Nah, disitulah nampaknya peran itu di masyarakat. Yang akan menjadi penilaiannya itu peran sampean ketika sampean pulang. Kalau sekarang enggak nampak. Dan sampean harus berpikir bahwa pada akhirnya sampean itu akan kembali ke masyarakat. Pasti itu sudah. Kecuali kalau sampean ingin hidup seperti Tarzan. Hidup di hutan sendirian sama monyet. Enggak apa-apa. Tapi kalau sampean punya pikiran bahwa nanti sampean itu akan kembali ke masyarakat, maka harus dipersiapkan mulai saat ini. Apa saja yang dibutuhkan di masyarakat itu? Oh, yang dibutuhkan itu adalah sholawatan. Berarti sampean persiapkan latihan sholawatan. Oh, yang dibutuhkan itu adalah tahlilan. Belajar mulai sekarang tahlilan itu. Yang dibutuhkan adalah baca yasin bareng-bareng. Dipersiapkan baca yasin. Oh, hataman. Dilancarkan baca Al-Quran. Dan begitu seterusnya. Dipersiapkan mulai saat ini. Itulah pentingnya kenapa seorang santri ketika dia boyong, ketika dia sudah selesai dari pondoknya, dia sudah punya rencana-rencana yang ingin dilakukan. Jangan sampai seorang santri tersebut ketika dia sudah selesai dari pondoknya, tidak ada rencana mau ngapain. Tidak ada rencana mau ngapain. Akhirnya yang dinilai oleh masyarakat itu adalah, loh, gimana si itu, anggaplah si Budi atau si Fulan. Kenapa si Fulan itu ketika dia selesai dari pondoknya, kerjaannya kok nganggur, gak ngapa-ngapain, tidur terus ya. Kerjaannya tidur, jenglen-jengen, ke sana ke sini, ke timur ke barat. Terus ngapain di pondok? Kan seperti itu dia, orang akan melihatnya. Tapi kalau dia sudah persiapkan segalanya, bahwa nanti ketika dia sudah pulang akan mendirikan TPQ, Taman Pendidikan Quran, sudah dipersiapkan semuanya, bagus itu. Nah, dan untuk lebih memantapkan lagi, bacalah kitab Al-Wasiyah yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah.
Dan Kitabul Wasiyah ini juga kemudian dibaca oleh orang-orang yang lainnya, ulama-ulama lainnya, seperti Syekh Imam Burhan Ali ibnu Abi Bakar juga membaca kitab ini ketika beliau memerintahkan kepada musannif kitab ini, beliau baca ketika mau kembali ke negaranya, inda ruju' ila baladihi wa katabtuhu. Dan saking pentingnya buku ini, maka beliau kemudian merekomendasikan kepada semua guru, lil mudarris wal mufti, kepada orang pemberi fatwa yang biasa memberikan hukum, dalam hal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk membaca Kitabul Wasiyah ini ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat. Begitu pentingnya buku ini. Jadi jelas sekali apa yang harus dilakukan oleh santri kalau mau boyong. Persiapkanlah segala sesuatunya, inventarisir mulai sekarang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampean lihat di masyarakat itu butuh apa. Sampean ini bukan hanya di bidang agama saja, santri itu segala hal bisa, cocok. Santri jadi presiden, cocok. Santri jadi wakil presiden, cocok. Ada pada ada. Ada. Yang jadi presiden ada pada ada. Ada. Siapa? Gus Dur, santri itu. Yang jadi wakil presiden ada pada ada. Ada. Sekarang Yai Ma'ruf Amin, santri beliau itu. Yang jadi menteri, oh banyak. Nah, banyak ya. Menteri Zia, menteri perekonomian contohnya, atau menteri pemberdayaan wanita, perempuan. Yang ada, yang saat ini banyak, mulai dari zaman dulu sampai saat ini, santri selalu mewarnai kementerian. Yang jadi gubernur banyak, yang jadi bupati oh banyak. Di Lumajang Pak Torik itu santri itu, beliau bahkan nyantri sejak SD. Nyantri di daerah mana itu yang untuk anak-anak kecil, daerah mana itu, dekat dari Miftahul Ulum itu, apa namanya ya, intinya beliau menyantri, kemudian pindah ke Jombang apa kemana, apa ke Denanyar, tidak paham saya. Intinya beliau itu terkenal sebagai santri, bupati kita. Bupati sebelumnya Pak As'ad, santri juga. Bahkan beliau itu kiai, pendiri pondok, namanya Pondok Al-Fatah, nyantri. Jadi santri itu pulang jadi apapun bisa. Jadi apapun bisa. Jadi maling, ya bisa juga. Jadi begal, bisa juga. Nah iya, saya tidak bohong. Teman saya itu dulu ketika di pondok itu dia kalem, orangnya kalem. Bahkan sering digojloki sama teman-temannya. Tapi itu mungkin ya, karena sering digojloki sama teman-temannya, kemudian ketika dia pulang malah menjadi apa? Jadi begal. Jadi begal. Sudah keluar masuk rumah sakit berkali-kali sudah. Mudah-mudahan beliau tobat. Ada itu. Yang ini yang mohon maaf ya, yang nyuri kambing. Ada teman saya juga. Saya tahu orangnya. Ada. Jadi pondok itu terkadang seperti yang saya bilang dulu itu. Kalau dia berkhidmah kepada pondok, maka dia ketika pulang, meskipun di pondoknya biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, insya Allah akan menjadi orang. Pasti itu sudah. Sebaliknya, mulai nyala ke pondok, ya lihat wis bagaimana ininya. Nah, jadi tukang becak, santri cocok pada cocok? Cocok. Jadi petani cocok enggak cocok? Cocok. Semuanya santri itu cocok menjadi apapun. Tapi kalau mahasiswa, apalagi sudah S3, dia pulang ke rumahnya, kerja, tidak dapat daftar ini, tidak dapat. Kemudian dia disuruh becak, cocok tidak cocok? Tidak cocok. Masa S1 mahasiswa kan, suruh becak, tidak cocok. Suruh mancek, tahu mancek sampai dia?
yang di sawah itu. Cocok nggak cocok? Kemudian suruh ngarit, tidak cocok. Tapi kalau santri cocok segala halnya. Oleh karena itu berbahagialah sampean menjadi santri. Mulai saat ini persiapkan apa yang ingin sampean persiapkan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berkhidmah kepada pesantren. Ya minimal kepada diri sendiri di pesantren. Insya Allah dengan khidmah kita itu insya Allah akan menjadi barokah kepada kita, kepada keluarga kita. Meskipun barokah itu tidak turun kepada kita, yakinlah pasti turun kepada anak kita. Atau kalau tidak kepada anak kita, kepada cucu kita. Pasti itu sudah. Sampai perhatikan orang-orang yang berkhidmah kepada pesantren, pasti ketika dia pulang akan mendapatkan barokah itu. Tapi ingat yang ikhlas. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan memperdalami materi yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.